Para calon abdi negara di kepolisian, kalian jangan sampai skip materi yang satu ini, karena materi ini adalah materi yang wajib banget kalian pelajari kalau kalian mau lolos di tes seleksi nanti. Penasaran sama materi apa yang aku maksud? Yuk kita bahas aja lewat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para calon abdi negara. Apa kabar nih kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Kembali lagi nih bersama aku Kanisa, dan hari ini kita akan bedah soal materi Undang-Undang Kepolisian. Nah, untuk kalian nih yang mau lolos di tes seleksi kepolisian nanti, wajib banget ya pelajari materi ini. Dan tanpa lama-lama, kita bahas aja yuk. Oke, kita masuk ya teman-teman ke soal pertama nih ya. Dalam kehidupan politik, sikap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah A. Dapat berpolitik sesuai dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia atau WNI. B. Netral dan tidak melibatkan diri dalam kehidupan politik praktis. C. Dapat menggunakan hak pilih dan dipilih. D. Selama menjadi anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian. Atau E. Semua benar. Ya, teman-teman, jadi di sini kita membahas mengenai kedudukan dari anggota kepolisian di dalam kehidupan politik. Pasti jelas banget berbeda ya teman-teman dengan warga sipil lainnya. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh anggota kepolisian nih di dalam kehidupan politik. Yaitu apa teman-teman? Yaitu tergabung di dalam kehidupan politik praktis. Karena apa? Karena semestinya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, ini semestinya harus bisa netral ya teman-teman ya. Harus bisa netral dan tidak melibatkan diri dalam kehidupan politik praktis. Jadi tidak boleh ada dua fungsi ya teman-teman ya. Tidak boleh masuk ke ranah politik praktis. Politik praktis itu adalah terkait dengan penyelenggaraan negara di dalam pemerintahan, pengambilan kebijakan, perumusan kebijakan, atau terkait dengan kehidupan kenegaraan. Jadi itu tidak boleh anggota kepolisian, harus bersikap netral ya, harus bersikap netral. Dan ini teman-teman, jelas banget nih, sikap netral ini jelas banget dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Khususnya itu ada di pasal 28 ya, di pasal 28 ayat 1 sampai 3 tuh dijelaskan ya. Ayat 1 sampai 3 itu dijelaskan. Di ayat 1-nya itu menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Di ayat keduanya dijelaskan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak milih dan dipilih. Dan yang terakhir, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan, bisa nih menduduki jabatan teman-teman, tetapi setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Jadi untuk soal ini jawabannya jelas banget ya teman-teman, ada di opsi yang B. Yang A kurang tepat ya teman-teman ya. Ada hal-hal yang dibatasi, tidak sama nih terkait dengan kegiatan politik. Yang C juga tidak bisa menggunakan hak memilih dan dipilih. Yang D juga salah ya teman-teman ya. Bisa menduduki jabatan kalau sudah mengundurkan diri atau sudah pensiun. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ketentuan batas usia pensiun bagi anggota Polri adalah A. 56 tahun dan dapat ditambah 2 tahun apabila mempunyai keahlian khusus dan dibutuhkan. B. 58 tahun dan dapat ditambah 2 tahun apabila mempunyai keahlian khusus dan dibutuhkan. C. 60 tahun maksimal, D. 48 tahun, E. 55 tahun. Oke ya, kalau soal sebelumnya itu terkait dengan sikap anggota Polri dalam kehidupan politik, harus netral. Kalau sekarang ditanyakannya itu adalah ketentuan batas usia pensiun bagi anggota Polri itu berapa sih teman-teman? Nah, hal ini tuh teman-teman ya dijelaskan di dalam PP atau Peraturan Pemerintah nomor 1 ya, nomor 1 tahun
2003. Teman-teman bisa cek ya secara lebih rincinya di Peraturan Pemerintah atau PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Nah, di sini dijelaskan nih teman-teman terkait batas usia pensiun bagi anggota Polri. Terutama dijelaskan di dalam pasal 3 ayat 2 yang mana menyebutkan bahwa batas usia pensiun anggota Polri itu adalah maksimum 58 tahun. Tapi teman-teman nggak berhenti di situ aja. Karena di pasal selanjutnya, di pasal 4 ayat 1 ada penjelasan lebih lanjut nih. Anggota Polri ini yang punya keahlian khusus dan juga bisa sangat dibutuhkan keahliannya di dalam kegiatan kepolisian, itu usia pensiunnya bisa sampai 60 tahun. Jadi ada perpanjangan sampai 2 tahun, teman-teman. Kalau secara normalnya itu adalah 58 tahun, tapi kalau dia punya keahlian khusus yang dibutuhkan oleh kepolisian, bisa sampai 60 tahun. Ya, jadi batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat dipertahankan sampai 60 tahun bagi anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas-tugas kepolisian. Itu dijelaskan di dalam pasal 4 ayat 1-nya. Nah, keahlian khususnya tuh ada apa sih teman-teman? Cukup banyak nih. Ada bidang identifikasi, ada laboratorium forensik, ada komunikasi elektronika, ada sandi, ada penjinak bahan peledak, ada kedokteran kehakiman, ada pawang hewan, penyidik kejahatan tertentu, serta navigasi laut atau penerbangan. Itu adalah keahlian-keahlian yang sangat dibutuhkan di dalam kepolisian dan menjadi pengecualian untuk batas usia pensiun 58 tahun. Berarti jawabannya yang mana teman-teman? Yang benar adalah yang B ya. 58 tahun tapi bisa ditambah 2 tahun sampai 60 tahun kalau ada syaratnya punya keahlian khusus yang dibutuhkan oleh tugas-tugas kepolisian. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, khususnya pasal 11 dijelaskan bahwa calon Kapolri adalah A. Perwira tinggi Polri yang tidak memiliki catatan kejahatan atau catatan buruk di masa lalu. B. Perwira tinggi Polri yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karir. C. Pejabat Polri yang telah memiliki pangkat tinggi dan pengamalan Kak, sorry ya diulang ya. Tadi gue ada typo di soalnya. Oke, yuk kita lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, khususnya pasal 11, dijelaskan bahwa calon Kapolri adalah A. Perwira tinggi Polri yang tidak memiliki catatan kejahatan atau catatan buruk di masa lalu. B. Perwira tinggi Polri yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karir. C. Pejabat Polri yang telah memiliki pangkat tinggi dan pengalaman yang cukup untuk diangkat. D. Perwira tinggi Polri yang tertua dan sudah hampir pensiun di masa karirnya. Atau E. Perwira tinggi Polri yang memiliki prestasi. Oke ya, teman-teman, karena di soal ini sudah secara eksplisit menjelaskan pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, ini tentang kepolisian, maka kita memang harus mengacu pada pasal tersebut ya teman-teman, nggak boleh lihat dari ketentuan-ketentuan lain. Di mana di dalam pasal tersebut ya teman-teman, memang dijelaskan mengenai calon Kapolri. Yaitu apa sih teman-teman? Yaitu apa sih teman-teman calon Kapolri sesuai dengan pasal 11? Adalah perwira tinggi kepolisian negara Republik Indonesia atau perwira Polri yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan juga karir. Jadi jawabannya udah jelas banget ya teman-teman, ini ada di opsi yang B nih ya. Jadi masih aktif dan memperhatikan jenjang kepangkatan serta jenjang karir. Ini dijelaskannya secara lebih rincinya itu ada di pasal 11 ayat 6 ya. Ini ada di ayat 6. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Nah, ini soalnya memang tentang Undang-Undang Kepolisian ya teman-teman ya. Jadi kita memang akan membahas tentang Undang-Undang Kepolisian. Menurut pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Polri atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan A. Mahkamah Agung, B. Dewan Perwakilan Daerah, C. Mahkamah Konstitusi, D. Dewan Pertimbangan Agung, atau E. Dewan Perwakilan Rakyat. Oke. Lagi dan lagi ini udah secara eksplisit
Oke teman-teman, jadi lagi dan lagi ini sudah secara eksplisit menjelaskan pasal 11 ayat 1. Jadi di sini Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas dasar persetujuan siapa teman-teman? Dengan persetujuan siapa? Kalau kita baca di dalam pasalnya dijelaskan bahwa Kapolri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan dari DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi jelas banget untuk soal ini lagi dan lagi ada di opsi yang E ya teman-teman ya. Eits, tunggu dulu guys. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, aku mau ajak kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi, dan juga jangan lupa untuk share video ini ya. Kalau udah, yuk kita mulai bahas lagi soalnya. Oke, lanjut. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang dimaksud dengan anggota Polri adalah A. Pegawai negeri sipil, B. Pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, C. Pegawai pemerintahan negara, D. Pegawai khusus dalam pemerintahan, E. Anggota sipil semi militer. Oke, di sini yang ditanyakan adalah anggota Polri. Kalau tadi sebelumnya adalah Kapolri, sekarang anggotanya. Itu siapa sih yang dimaksud dengan anggota Polri? Nah ini ada ya teman-teman, ada dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 2 terkait dengan anggota Polri ini, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ya. Pasal 1 ayat 2 ya guys ya. Di mana dijelaskan nih bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia itu adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi untuk soal ini jawabannya ada di opsi yang B. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polri ini harus memiliki apa? A. Prestasi, B. Keterampilan, C. Pendidikan, D. Kemampuan profesi, E. Pengalaman. Oke. Di sini lagi dan lagi eksplisit menjelaskan pasal 31 ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian nih. Di mana di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pejabat Polri itu harus punya apa sih teman-teman? Harus punya kemampuan profesi ya. Ini sudah jelas banget dijelaskan di dalam pasal 31. Ya, jadi kalian benar-benar harus mengacu pada pasal tersebut. Karena soalnya adalah tentang Undang-Undang Polri, maka kalian harus bisa paham. Paling nggak kalian tahu nih, pasal-pasal yang pentingnya kayak tadi, siapa yang jadi anggota Polri, Kapolrinya itu diangkat oleh siapa, atau siapa aja yang bisa jadi Kapolri, kayak gitu-gitu. Itu adalah poin-poin penting yang wajib banget kalian pelajari dan harus kalian hafal ya, dan pahami. Dan untuk soal ini jelas banget jawabannya di opsi yang D. Ini ada di bab 5 pembinaan profesi. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman soal mengenai Undang-Undang Kepolisian yang bisa aku sampaikan hari ini ke kalian lewat video ini. Semoga lewat soal-soal tadi bisa bantu kalian di kelulusan nanti ya. Sebelum aku akhiri video ini, aku mau ajak kalian lagi untuk like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi, dan juga share video ini. Dan terakhir, aku ngucapin terima kasih karena kalian sudah menonton videonya sampai habis. Kita akan ketemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan soal dan materi yang lebih beragam. Dadah!